Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam video pembelajaran. Saya Rusdianto SPDI. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang pengendalian diri, husnuzan, dan ukhuwah. Semoga dengan adanya video ini memberikan kita semua motivasi untuk senantiasa belajar dan kemudian menanamkan dalam diri kita bagaimana kita mampu mengendalikan dan menahan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian daripada itu, melalui video ini memberikan kita senantiasa semangat untuk belajar dalam kondisi pandemi dan mampu beradaptasi khususnya dalam pembelajaran daring atau online, sehingga kita mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan kurikulum atau pengembangan pembelajaran pada kondisi saat sekarang. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengendalian diri. Jadi, pengendalian diri atau disebut dengan self control. Pengendalian diri merupakan keinginan untuk mengontrol diri sendiri dengan menempatkan pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan. Jadi pengendalian diri adalah memposisikan diri, mengerti apa yang baik dan yang buruk, yang dikerjakan dan yang ditinggalkan, sehingga menilai ibadah dan merupakan motivasi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita melangkah pada pembahasan. Berdasarkan ilustrasi ini ada gambar orang yang terkuat atau orang yang memiliki kemampuan di luar daripada kemampuan rata-rata manusia pada umumnya. Namun di dalam hadis riwayat muttafaq alaih dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia marah. Jadi berdasarkan daripada hadis ini, Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu dalam bergulat atau berkelahi, namun orang yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk menahan diri tatkala ia marah. Kemudian beberapa gambar ilustrasi terkait tentang kontrol diri. Yang pertama, kita senantiasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, yang dapat menyinggung perasaan orang lain, kemudian tidak melakukan perbuatan yang bisa menganiaya dan menyakiti orang lain, kemudian mendengarkan hal-hal yang baik atau yang positif dan melihat apa yang baik, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengendalian diri berdasarkan ilustrasi pada gambar ternyata adalah kesesuaian atau kemampuan untuk mengontrol apa yang dipikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ketika
apa yang kita pikirkan secara emosional, kemudian bisa diredam dengan hati atau kolbu kita, maka inilah yang dimaksud dengan self control atau mengendalikan diri, atau bahasa lain dengan mujahadah an-nafs. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatikan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada mirara qala la taqdab. Abu Hurairah radhiyallahu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya. Nabi berkata, jangan marah. Jadi nasihatnya adalah jangan marah, dengan kata lain, jangan terbawa emosi atau mengeluarkan kata-kata sehingga sampai kepada kekerasan fisik. Dalam mengatakan setiap kasus jangan marah, perintah jangan marah adalah menahan amarah atau hawa nafsu. Kemudian kita lanjut, pentingnya pengendalian diri. Pentingnya pengendalian diri seperti apa? Ya, misalnya pengendalian diri mengendalikan kita dari sifat-sifat buruk manusia. Di antaranya mencuri, kemudian berbohong, marah, dan sombong. Inilah makanya penting bagaimana kita mengendalikan diri dan amarah kita supaya terhindar dari keempat sifat ini: mencuri, berbohong, marah, dan sombong. Kemudian manfaat daripada pengendalian diri diantaranya yang pertama, menimbulkan sifat sabar, sabar, kemudian berhati-hati atau teliti dalam melakukan sesuatu atau dalam berbuat. Kemudian dia akan senantiasa jujur kepada diri sendiri, orang lain, dan jujur dalam melakukan amalan-amalan kepada Allah. Kemudian yang keempat, senantiasa bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang kelima, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Maka tentu orang yang senantiasa mengendalikan dirinya terhindar dari sifat-sifat seperti orang yang gelisah. Karena kalau orang yang mengendalikan diri, tentu dia akan hidupnya tenang, kemudian terhindar dari rasa cemas, kemudian tidak iri, dengki, dan tidak pemarah. Inilah salah satu atau 5 diantaranya bagian daripada manfaat pentingnya mengendalikan diri. Pengendalian diri, aspek ini penting dalam kehidupan karena sebenarnya musuh terbesar dalam diri manusia adalah ketika dia tidak mampu menundukkan hawa nafsu dan amarahnya, yang membuat kita justru berada dalam kegelapan, kerugian yang nyata. Kemanapun seorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya jika dia tidak mampu menundukkan amarahnya atau tidak bisa menahan diri dari baik ucapan maupun perbuatannya. Hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita dari hawa nafsu atau amarah. Makanya di sini ada slogan, terangi hati dengan puasa atau saum, menahan diri dari hal-hal yang mampu merusak akidah dan merugikan diri kita serta orang lain. Jurus ini ada berupa gambar, ilustrasi. Beberapa jurus atau cara untuk mengendalikan diri.
Nah, ini ibaratkan seperti jurus. Yang pertama, mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Ya, prinsip moral. Setiap agama pasti mengajarkan tentang moral. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak melakukan tindakan asusila atau pelecehan. Nah, maka pada intinya setiap agama memiliki prinsip kemoralan. Ya. Kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya tidak boleh mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, sampai dengan tidak melakukan tindakan asusila. Kemudian jurus atau cara yang kedua, mengendalikan diri dengan menggunakan kesadaran. Jadi ada kesadaran dalam diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Ya, harus sesuai dengan perasaan yang positif. Makanya ketika kita memikirkan sesuatu, maka tanyakan pada dalam hati kita, apa yang kita kerjakan, apa bernilai positif atau negatif. Nah, jika dalam diri kita atau dalam hati kita itu adalah negatif, maka jangan kerjakan. Maka jika dia positif, maka kerjakan. Nah, inilah takaran untuk bisa membedakan positif atau negatifnya sesuatu yang kita kerjakan. Kesadaran diri adalah awal dari produktivitas kerja. Jadi orang yang sadar, tentu produktivitas kerjanya juga semakin meningkat, yang mendatangkan kesuksesan hidup. Jadi sehingga kita orang yang semangat dalam bekerja, kemudian produktivitas dalam bekerja meningkat dengan baik, ada kesadaran yang muncul, maka tentu kesuksesan hidup juga akan semakin membaik atau mendekati. Yang ketiga, yaitu merenung dengan cara perenungan atau menintrospeksi diri. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena amarah atau emosional, coba lakukan perenungan. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan, misalnya, apa sih untungnya saya marah? Ya. Apakah benar reaksi saya seperti ini? Jika muncul pertanyaan seperti ini dalam diri kita, maka niscaya kita akan lebih tenang dan mengontrol kondisi kita pada saat marah, dan lebih meningkatkan kesadaran kita dan merenung apa yang kita kerjakan adalah tidak baik. Nah, ini salah satu ya cara atau teknik. Yang keempat, yaitu dengan cara berperilaku sabar. Nah, emosi naik turun, timbul tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Nah, tidak selamanya seperti ini. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran ya. Makanya tadi disampaikan dalam hadis, orang yang kuat adalah orang yang senantiasa menahan amarah atau hawa nafsunya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah husnuzan. Nah, ini husnuzan ya, atau berprasangka baik, positive thinking, atau lawan katanya husnuzan adalah suuzon atau berprasangka buruk. Jadi kita di sini diajarkan bagaimana memahami makna husnuzan dan aplikasinya. Husnuzan artinya berbaik sangka. Nah, sedangkan lawan dari husnuzan adalah suuzon atau berburuk sangka. Kemudian dalam agama kita diharamkan untuk berperilaku atau memiliki sifat suuzon ya. Maka tidak boleh suuzon. Kalau husnuzan maka silakan. Karena husnuzan itu merupakan prasangka yang baik. Baik dia berprasangka kepada Allah, diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau suuzon maka tidak dibenarkan dalam agama.
Di sini ada slogan atau ada poster panas husnuzon obatnya. Husnuzon suplemen energinya para muslim. Ini merupakan ilustrasi ya. Nah, ini daripada ini kita bisa melihat obat husnuzon dapat menyembuhkan penyakit syirik, iri dengki, buruk sangka, panas hati, membuat jiwa fresh setiap hari. Nah, ini obat fungsi daripada husnuzon. Jadi ini ala-ala poster seperti obat ya. Nah, kemudian dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang husnuzan atau larangan berprasangka buruk atau perintah untuk senantiasa berprasangka baik, husnuzan. Ya ayyuhallazi, ya ayyuhai allazina, orang-orang amanu yang beriman, tanibu jauhilah katsirom minazzonni, kebanyakan dari prasangka. Jadi wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Ya, menjauhi kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya inna ba'da sebahagian zonni, prasangka, ismu dosa. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan kepada orang lain, maka lebih baik harus bertabayun, mencari sumber kebenarannya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian tajwid. Nah, ini ada tajwid di Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jattanibu katsiran minazzanni inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, maka insyaallah daripada ayat yang kita baca akan menambahkan kualitas kita dalam memahami bagaimana larangan berprasangka buruk dan harus berprasangka baik kepada Allah, diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian husnuzan terdiri ada 3 aspek. Yang pertama adalah husnuzan terhadap sesama atau berprasangka baik kepada sesama, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, ini adalah 3 aspek husnuzan terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah husnuzan terhadap diri sendiri. Di antaranya percaya diri, kemudian gigih. Atau artinya giat atau tekun dalam menuntut ilmu, berkarya, dan berinisiatif. Nah, ini ada 3 ya aspek husnuzan terhadap diri sendiri. Jadi harus optimis, percaya diri, kemudian gigih atau tekun dalam 3 aspek, menuntut ilmu, berkarya, dan berinisiatif. Kemudian aspek yang ketiga atau ruang lingkup yang ketiga adalah husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam keadaan kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Maka kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah bagian daripada hamba-hamba Allah yang akan diberikan kemudahan rezeki dan ditambahkan rezekinya oleh Allah ya. Kemudian yang kedua adalah bersabar terhadap cobaan yang diberikan, misalnya termasuk kena musibah,
kemudian dia sakit atau dia bangkrut dan lain-lain, maka senantiasa ditanamkan dalam diri kita sifat sabar. Kemudian kita lanjut pada pembahasan materi. Bagaimana melatih diri kita untuk senantiasa berbaik sangka. Ya, dahsyatnya berbaik sangka. Bagaimana supaya kita terlatih untuk senantiasa berprasangka baik. Nah, jadi daripada pembahasan ini, bagaimana kita melatih, itu dimulai daripada tadi kesadaran, ada 4 poinnya. Kesadaran, kemudian perenungan, kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Baik, kita melangkah pada materi yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah persaudaraan dalam Islam, atau sering dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jadi persaudaraan itu mengeratkan kita kumpulan individu yang satu dengan yang lain, tanpa melihat daripada status sosial, derajat, dan golongannya. Daripada dalil ini, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Artinya jangan bercerai-berai, maka kita harus bersatu. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, perumpamaan kaum yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi dan saling membantu satu kepada yang lainnya bagaikan suatu tubuh. Apabila satu anggota menderita sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya. Jadi persaudaraan itu ibaratkan adalah satu anggota tubuh, yang jika di salah satu bagian anggota tubuh kita terasa sakit, maka yang lain juga akan merasakannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itulah bentuk persaudaraan. Kemudian persaudaraan dalam Islam itu sering disebut dengan ukhuwah. Secara umum disebut ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi persaudaraan Islamiyah, persaudaraan karena kesamaan akidah atau agama. Ya. Kemudian dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, surah ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun fa'aslihu, bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Wattaqullaha la'allakum, dan bertakwalah terhadap atau kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu la'allakum turhamun mendapatkan rahmat. Jadi ini penjelasan ya. Jadi pada hakikatnya orang muslim itu orang yang beriman kepada Allah adalah bersaudara. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa menyatukan atau mempererat atau melerai bagi orang yang senantiasa berselisih, dan menyatukan persaudaraan di antara mereka supaya kita mendapat rahmat. Bukan berarti menambah masalah ya. Kita mempersatukan mereka, cari solusinya, kita damaikan. Karena yang demikian Allah bersama dengan kita memberikan rahmatnya. Ya, Innamal sesungguhnya orang-orang beriman, innal mu'minuna ikhwatun bersaudara,
Fa'aslihu, maka damaikanlah, baina, antara, akhwaikum, kedua saudaramu. Wattaqullah, dan bertawakkallah, la'allakum. Wattaqullah, bertawakkallah kepada Allah, la'allakum, agar kamu turhamun, mendapatkan rahmatnya. Contoh perilaku persaudaraan, Rasulullah SAW bersabda, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah menjawab, jika tetanggamu itu sakit, maka jenguklah. Jika meninggal dunia, kamu antar jenazahnya. Ini contoh persaudaraannya sama muslim. Jika meminjam uang kamu, pinjamilah. Jadi ketika dia dalam keadaan sempit, membutuhkan, dan kita punya, maka kita berhak, kemudian kita berkewajiban untuk memberikan pinjaman tanpa harus memberatkan. Nah, jika ada aib atau kekurangan, maka ditutupi, bukan berarti diumbarkan. Nah, ini dalam beberapa contoh perilaku persaudaraan sesama muslim ya. Bila mendapat kebaikan, maka kamu beri selamat ya. Kalau orang sukses mendapat kebaikan, maka berikan selamat, bukan berarti menghujat atau mengucilkan mereka, karena yang demikian merupakan sifat iri dengki ya. Bila ditimpa musibah, maka kita hibur. Jangan meninggikan bangunanmu di atas bangunannya ya, artinya kita tidak boleh menyombongkan diri atau mengambil hak-hak orang lain sehingga menghalangi kita kepadanya untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu, artinya ketika kita sedang memasak, maka kita berkewajiban untuk memberikan tetangga kita makanan ya. Nah, bukan berarti harus makan sendiri, tetangga kita sudah cium baunya, tapi kita enggan untuk berbagi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang kikil atau orang yang pelit. Maka kita sebaiknya senantiasa berbagi. Kemudian larangan mengolok-olok sebagai saudara ya, daripada ilustrasi ini adalah persaudaraan ya, di antar luar atau persaudaraan kepada sesama yang berbeda agama ya, satu muslim, satu agama lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, karena boleh jadi orang yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jadi larangan adalah mengolok-olok satu sama lain ya, atau apalagi menyebut orang lain dengan panggilan-panggilan yang tidak baik atau yang merusak atau merendahkan harkat dan martabatnya. Ini Allah sudah jelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Ini bunyinya, bisa dibuka dalam Al-Qur'annya. Nah, ini ya ayyuhallazina amanu la yashar dan seterusnya ya. Ini ayat 11. Kemudian sumpah iblis, ini ada ilustrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugawiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Jadi memang syaitan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya dia ditugasi atau memberikan dampak yang tidak baik kepada manusia yang memiliki iman yang lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan godaan kemaksiatan. Apa yang membuat kerukunan tidak harmonis? Yang membuat kerukunan tidak harmonis, yang pertama,
pendirian tempat ibadah yang salah lokasi. Misalnya sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Jadi lokasi pendirian tempat ibadah, sehingga kurang harmonis penyiaran agama yang tidak tepat, baik secara lisan melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selembaran dan sebagainya. Kemudian bantuan luar negeri penuh kepentingan. Jadi ada bantuan tapi ada kepentingan-kepentingan yang terselubung. Inilah yang membuat kerukunan tidak harmonis. Kemudian pernikahan beda agama. Perbedaan agama yang dilakukan oleh sepasang, walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga, sering mengganggu keharmonisan dan mengganggu kerukunan hidup umat beragama, lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari pernikahan tersebut atau terhadap harta benda pernikahan, warisan dan sebagainya. Makanya kita dalam agama dianjurkan untuk menikahi sesama agama dengan atau sesama keyakinan, sehingga kelak kita mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, ini ada 4 aspek sehingga kerukunan itu tidak harmonis. Kemudian kita lanjut. Kerukunan tidak harmonis, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan. Nah, ini bisa dilihat aspek non agama yang mempengaruhi. Ini ada beberapa Oke. Macam-macam ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Jadi tidak memandang status sosial maupun agamanya. Yang jelas kita berasal dari ciptaan Allah, yaitu manusia, maka kita pada hakikatnya bersaudara. Kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga satu negara. Karena kita satu negara, satu dalam pemerintahan, maka disebut ukhuwah watoniyah. Yang ketiga ukhuwah islamiyah, karena atas kesamaan akidah, sesama agama, sesama muslim ini tadi sesama manusia, kemudian satu negara dan sesama muslim. Inilah 3 macam bentuk persaudaraan atau ukhuwah. 3 kerukunan, kerukunan internal umat beragama. Jadi kerukunan dalam internal agama, misalnya dalam agama muslim. Nah, ini yang pertama, kerukunan antar umat beragama, beda agama misalnya muslim dan Nasrani. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Umat beragama dengan pemerintah. Oke, jadi ada 3 kerukunan, bentuk kerukunan. Internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kemudian hikmah ukhuwah atau persaudaraan, terciptanya persatuan dan kesatuan sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, memperkuat akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi memperkuat akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan ukhuwah islamiyah yang kuat. Jadi memperkuat ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Islam atau sesama muslim. Yang keempat, menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Sekian daripada pemaparan materi atau video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku dan teman-teman sekalian. Jikapun masih ada kekurangan, maka kami jadikan sebagai bahan referensi ke depannya, sehingga pembuatan video berikutnya bisa direvisi atau diperbaiki. Dan terima kasih atas perhatiannya.
ditunggu daripada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.